media komunikasi berdasarkan para ahli. Yang pertama ada Hasbel 1948. Menurut Hasbel, komunikasi merupakan salah satu upaya untuk dapat menjawab sebuah pertanyaan dari siapa melalui hal itu dan apa, siapa, serta memberikan dampak apa. Yang kedua adalah Black dan Johnson. Menurut keduanya, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu saluran yang digunakan untuk dapat mengantarkan pesan dari pihak pembawa pesan kepada penerima pesan. Yang ketiga ada Jafara. Media komunikasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada audiens. Nah, dari beberapa pendapat para ahli mengenai media komunikasi, maka dapat disimpulkan media komunikasi merupakan suatu sarana perantara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang berasal dari pihak pembawa pesan kepada penerima pesan. Lalu selanjutnya jenis-jenis media komunikasi. Yang pertama, jenis media komunikasi berdasarkan saluran. Berdasarkan jenis saluran, medianya yaitu media komunikasi verbal dan media komunikasi verbal. Nah, media komunikasi verbal ada dua bentuk dari media komunikasi. Dari media komunikasi verbal itu, yang pertama ada komunikasi oral. Pesan disampaikan melalui pembawa pesan kepada penerima pesan dengan menggunakan kata yang diucapkan secara lengkap. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis pesan disampaikan dengan bentuk tulisan dan disampaikan oleh pembawa pesan kepada penerima pesan. Lalu yang B, media komunikasi non verbal. Media komunikasi non verbal merupakan cara penyampaian pesan tanpa perlu menyampaikan pesan dengan menggunakan suara maupun bentuk pesan tertulis. Dua jenis media komunikasi berdasarkan cara penyebaran. Maka komunikasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, media komunikasi audio atau suara. Penerima pesan dapat menangkap pesan tersebut dengan menggunakan salah satu indera manusia yaitu telinga. Contoh media komunikasi audio seperti radio. Yang B, media komunikasi audio visual merupakan penyampaian pesan dengan cara menggunakan suara serta bentuk visual digabungkan menjadi satu. Contohnya seperti iklan dan tamu di televisi. Lalu yang C, komunikasi cetak. Penyampaian pesan menggunakan bentuk tulisan yang dicetak, contohnya seperti buku, brosur, majalah, surat kabar, buletin dan lain sebagainya. Yang ketiga, jenis media komunikasi yang melibatkan kehadiran fisik dari pembawa pesan serta penerima pesan. Yang A, media komunikasi siaran. Media komunikasi siaran sama seperti media audio dan media audiovisual, akan tetapi media komunikasi siaran ini dibedakan melalui jenisnya dan bukan bentuknya. Lalu yang B, media komunikasi seluler. Media komunikasi seluler digunakan untuk seseorang yang ingin menyampaikan pesan pribadi maupun informasi lain yang harus diteruskan pada kelompok kecil. Contohnya adalah WA. Yang C, media komunikasi elektronik. Media komunikasi elektronik ini meliputi beragam platform seperti internet. Yang D, komunikasi tertulis. Media komunikasi tertulis ini pada umumnya digunakan untuk kelompok individu maupun individu tanpa memerlukan interaksi langsung. Tujuan media komunikasi. Media komunikasi yaitu suatu perantara dalam penyampaian suatu informasi dari komunikator terhadap komunikan yang tujuannya supaya efisien untuk menyebarkan informasi ataupun pesan. Fungsi media komunikasi. Yang pertama adalah efisien, efektivitas, motivasi, memunculkan daya tarik pada pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang kelima, memperjelas informasi. Manfaat media komunikasi. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan manfaat media komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, media komunikasi dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua, media komunikasi dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar.
Lalu yang ketiga, media komunikasi dalam belajar dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Lalu selanjutnya memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat figuratif dalam bentuk kata-kata, tertulis atau tulisan biasa. Yang terakhir, penggunaan media komunikasi pendidikan dan mengajari diamnya harus memperhatikan nilai moral, etika, norma agar memiliki manfaat yang biasa dipertanggungjawabkan baik dari sisi teknologi, pendidikan, dan agama. Karakteristik media komunikasi. Berikut ini adalah karakteristik spesifik dari beberapa media komunikasi. Yang A, karakteristik surat kabar dan majalah. Yang pertama, terbit secara teratur dan berbentuk komoditi. Yang B, karakteristik film. Teknologi audiovisual dan ditampilkan untuk publish. Yang C, karakteristik radio dan televisi. Tampilan pesan dalam audio visual dan isi medianya sangat bervariasi. Lalu yang D, karakteristik komputer dan internet. Yang pertama bersifat umum dan yang kedua komunikasinya anonim dan heterogen. Kelebihan dan kekurangan pada media komunikasi. Yang pertama, media audio. Untuk kelebihannya, yaitu media ini dapat dinikmati sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Lalu yang kedua, biaya produksi atau biaya yang diperlukan untuk mendengarkan kreatif ulang. Lalu yang ketiga, pendengar yang kesulitan membaca, melihat, memahami pembelajaran dengan mudah dengan disampaikan oleh media audio. Lalu kekurangannya, informasi yang disampaikan hanya sekilas dan tidak bisa dipahami. Jadi pendengar tidak bisa mengerti secara detail tentang berita yang disampaikan. Lalu yang terakhir, siswa atau audiens memiliki gaya belajar visual dan kinestik akan sulit menerima pembelajaran dengan menggunakan media audio. Lalu yang kedua, media visual. Untuk kelebihannya, lebih menarik karena ada gambar sehingga pengalaman nyata. Lalu yang kedua, lebih mudah mengingat dengan visual, peta konsep, mind mapping, dan simulatan. Yang terakhir, media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi dan struktur organisasi, dan memperkuat ingatan. Untuk kekurangannya, akan lebih terjadi kesulitan jika mengalami masalah pada indera penglihatannya. Lalu yang kedua, seseorang tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk gambarnya. Yang terakhir, membutuhkan waktu lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai wujud asli. Lalu yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan pada media audiovisual. Untuk kelebihannya, lebih efektif dalam memberikan pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa maupun visual. Yang kedua, dapat memberikan pengalaman nyata dari yang disampaikan media audio maupun visual. Yang terakhir, akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung sehingga tidak hanya membayangkan. Untuk kekurangannya, pembuatan media audio